Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy Channel. Ya, masih berjumpa kembali dengan saya, Om Silent di kesempatan morning briefing hari ini untuk tanggal 20 April 2022, tepatnya di hari Rabu. Oke, jadi menjelang libur panjang juga ya, kurang lebih seminggu lagi kita akan memasuki libur panjang. Dan hari ini mungkin agak menarik ya karena marketnya turun cukup signifikan. Udah lama banget sih saya nggak lihat market close di bawah 1%. Ya udah lama banget. Bahkan ini candle yang tanda panah pun closingnya cuma 0,7 0,7. Ini karena panic sell kalau nggak salah, karena perang ya. Kalau nggak salah setahu saya ini gara-gara perang gitu ya. Jadi jarang banget market kita close di bawah 1% dalam sebulan 2 bulan terakhir. Dan hari ini turun meskipun dengan volumenya nggak gitu besar ya. Kalau kita track volume perdagangannya masih di bawah rata-rata. Transaksi pasar cenderung sepi. Ini spike karena GoTo ya. Di luar dari GoTo, kalau kita kurangin GoTo maka volume perdagangan market kita cukup rendah sebenarnya. Jadi ya seperti yang saya infokan, trading tetaplah trading gitu ya. Trading tetaplah trading. Kita pun tetap trading, cuman disiplin harus gitu ya. Cuman kita harus tetap disiplin. Overall market masih berada di atas tren yang cukup baik, masih berada di atas garis merah. Ya mungkin nih garis MA13 ini jadi concern ya, dimana dari kemarin dia nggak pernah close di bawah itu. Ya dalam sebulan terakhir dia nggak pernah close di bawah itu, sehingga let's see besok. Kalau ternyata besok jebol, ya mungkin saya bisa bilang ini ada support ya. Supportnya di sekitar 7150 7140. Nah, kalau ini sampai jebol, close di bawah ini, maka ini jadi sinyal yang agak kurang bagus. Oke, ini jadi sinyal yang agak sedikit kurang bagus. Tapi kalau ternyata dia closingannya masih di atas garis merah atau di atas 7150, ya masih lanjut. Ya karena dari sisi foreign saya lihat overall masih oke ya. Ganti-gantian aja nih. Hari ini Telkom masuk, Kinko masuk. Ya, bank dibuang gitu ya. Cuman kalau kita mau track ya, ini BCA 3 hari udah asing exit. Mandiri udah 5 hari. Ya, BRI masih akum. Jadi ya masih netral. Cuman kalau kita lihat seperti update saya beberapa waktu terakhir, emiten-emiten banking ya seperti contoh BBCA ya, ini sangat disayangkan cuman hampir jebol. Nah, ini sudah kita bahas kalau jebol outlooknya agak kurang bagus sebenarnya kalau itu terjadi. Bank Mandiri juga ya, BRI juga. Jadi bankingnya ketahan, kita cuman bergantung sama komoditi. Ya semoga sih masih on track karena komoditi juga sebenarnya masih panas gitu ya. Tinggal kita atur-atur area beli aja. Oke, lalu berikutnya kita akan langsung aja untuk bahas requestan karena kebetulan hari ini kita tidak ada trade dan loss, tidak ada trade dan profit. Ya kita cuman tadi TP itu Antam gitu ya. Antam yang sebenarnya sudah kita bahas di morning briefing terakhir. Oke, jadi lalu kita akan bahas ya mungkin kita coba bahas semua ya secara cepat. Leship, ITMG, Doit, Akra. Ya kita bahas dari yang pertama deh, Leship. Emiten CPO, Anda harus lihat komoditi juga sebagai comparison. Kemarin sempat hampir breakout 1500, cuman balik lagi closingnya di bawah 1500 1480. Perlu Anda ketahui 1480 1500 ini adalah area resisten kuat dari Leship, dimana berkali-kali nggak mampu tembus, sekali, 2, 3, 4, ya ini kelima. Nah kalau sampai dia nggak mampu dalam seminggu ini balik ke 1500, maka yang ditakutkan dia kepentok resisten dan uji support itu di sekitar 1400. Jadi ya harus diperhatikan nih, karena kalau Anda tarik garis ini 1500 memang sakral. Tapi kalau sekali bisa jebol, for swing itu kencang. Cuman biasanya kalau Leship memang jebol, saya yakin sektor CPO atau teman-teman lainnya juga naik semua barengan. Tapi kalau enggak, saya rasa ini bisa kepentok res. Hati-hati. Bumi hari ini ARB ya, ARB 2 kali. Kenapa? Karena kalau nggak salah ada isu OWK. Jadi ya kalau Bumi ya kita harus siap. Kita nggak bisa buy and forget. Kita harus siap kalau ada keluar berita, karena ya memang saham Bumi seperti ini dari dulu. Ya. Jadi saya skip bahasnya ya. Lalu next saya IPPE. Terakhir outlooknya masih on support sebenarnya ya. Masih coba. Ini kan ada support kecil ya, psikologis di 300. Ya let's see kalau dia jebol atau jebol di 306, dia buat low baru
downtrend gitu ya, downtrend atau bearish continuation, dia lanjut turun lagi karena dia buat low baru. Ya jadi spekulasi kalau Anda mau beli. Ya, cuman intinya Anda disiplinnya, misalnya Anda mau beli nih. Peluangnya masih 50-50, bisa rebound, bisa dibanting. Cuman karena secara tren dia downtrend, bukan tidak mungkin dia jebol. Apalagi kalau misalnya kondisi marketnya masih berat. MLPL ini juga udah saya bahas ya, terakhir kita MLPL cut loss bulan lalu pun di 240. Kenapa? Karena ya sebenarnya dari sini udah kunci, lepas dulu. Ya ternyata sampai sekarang nyungsep. Nah, sekarang dia uji ada di 179 hingga mungkin 190, atau kalau mau kita sederhanakan 1819. Nah, ini adalah area support yang harus membal. Kenapa? Karena kalau sampai nggak membal, ini bearish continuation, lanjut lagi kayak gini. Kan sama ya kondisinya ya. Dia ketahan di support. Nah, ini kan ketahan di support ini. Sideways, jebol. Jebol turun. Dan dia sideways lagi nih di sini. Sideways, jebol lagi. Ya kalau kita asumsikan penurunannya sama dengan penurunan terakhir sekitar 50%. Ya, ini asumsi doang ya, maksudnya teori gamblang doang. Maka bukan gak mungkin dari 200-an Anda bisa turun ke 100. Kalau memang seandainya polanya repeat dan dia memang jebol. Ya, turun 50%. Jadi hati-hati. Cuman Anda mungkin bisa spekulasi buy on weakness di sini. Siapa tahu membal. Nah, kalau seandainya dia membal, dia bisa triple bottom. Anda bisa buy on weakness, TP di resist, itu bisa cuannya lumayan. Kalau seandainya dia membal. MTech force swing masih bagus ya, masih kejaga di atas EMA. Kemarin sempat pullback ya di sekitar 2570 hingga 2600-an. Masih oke. Masih bisa kita follow up, arahnya masih ke atas, mungkin swing jauh ke arah 3K. Lalu nextnya ada Excel. Ya, ada Excel. ISAT hari ini kencang. Ya memang saya pribadi jarang rekom telco ya. Saya nggak tahu ada berita apa nih. Untuk Excel dia break double bottom, udah pullback, cuman ya pullbacknya belum terlalu banyak sih ya. Di 2800 pas juga di EMA 200 dia pullback di EMA 200 sebenarnya tadi ada di sekitar 1860 1870 berhasil membal. Ya saya rasa dia akan swing up ke 3000 ya, minimal dia akan uji ke arah 3000. Cuman yang harus kita ketahui Excel pergerakannya ya jarang naik banyak. Ya ini pun kemarin naik cuma 8%, sedangkan kalau kita bicara kayak ISAT ini candle-nya banyak gede-gede. Ya jadi dia bisa naik sekali bisa 11% gitu ya, bisa 8%. Jadi gampang ISAT bisa naik di atas 5%, tapi kalau Excel mentok 5%, 4%, 3%. Jadi agak lambat. Cuma secara swing dia break double bottom dengan volume, kita bisa masukkan ke dalam watchlist. Om, Bandar Nikel kok belum mau goreng? Ya jangan tanya saya karena saya bukan Bandar Nikel. Ya cuman no comment lah. Ya no comment, dia kan IPO-nya tahun lalu. Ya dia sideways. Nah mungkin kalau Anda tanya nikel, saya bisa ambil contoh HOP. Ini kayak HOP kan tiba-tiba. Ada yang tahu gak? Gak tahu, tiba-tiba digoreng. Jadi ya Anda bisa tunggu sampai momen ya. Cuman pastikan emiten ini gak ada masalah. Jangan sampai Anda keep tahu-taunya dia ke 50. Gitu ya. Jadi jangan tanya saya. Nah nextnya Pegas. Ternyata rebound ya. Pegas kita udah bahas kemarin 1300 kuat. Ternyata rebound di sekitar 1300. Anda bagi yang ada posisi bisa manfaatkan TP sebagian ya. Bagi teman-teman yang ada ambil posisi Pegas bisa manfaatkan TP sebagian. Untuk Pegas next dia akan uji resist di sekitar 1435 1450. Nah ini kalau sampai nggak kuat nih, kayak tadi kan saya bilang becap ya. Ada ingat gak sih saya bilang becap kemarin? Dia akan uji 470 270-an. Ya dan ternyata habis sentuh kebanting. Jadi sama teknikal itu seperti itu. Nah Pegas dia uji, kalau nggak kuat dia akan kempes lagi. Ya jadi ini kenaikan ya hari ini aja gitu ya. Jadi ini kenaikan temporary aja. Menurut saya masih temporary. Belum ada konfirmasi lebih lanjut secara swing. Lalu nextnya satu orang satu aja ya. Rans 250. Apakah Rans 250. Ini breakout 258 oke sih. Ya. Breakout 258 oke. Volumenya sih udah mulai kelihatan ya untuk Rans ya. Kan sektor teknologi kalau nggak salah. Cuma dia akselerasi, maksudnya arah ARB-nya
10%. Ya target 300. Target 300. Nextnya S-Ship. S-Ship no comment. Ya belum ada pergerakan yang pasti, cuman posisinya dia masih on support. Kita tahu di area 120 area yang cukup kuat ya untuk S-Ship. Jadi ya bisa di maintain. Kalau sampai jebol di 120 saya rasa dia akan main ke bawah ya, di bawah 110 ke bawah. Tapi kalau dia masih komitmen ya dia ada uji resist tektok di 130. Jadi trading range-nya itu di 12 13 untuk S-Ship. Oke, lalu nextnya WYRG copet harian gitu ya. Saya nggak nyaranin keep karena udah sekali udah sekali suspend ya, suspendnya sehari sih, dan kalau sampai nanti di suspend lagi itu bisa seminggu ya, suspend sekali lagi bisa sebulan. Jadi better copet harian terus lepas, jadi jangan di keep ya. Apakah bisa terus naik? Balik lagi, saya udah bilang dari awal IPO ini futuristik, jadi ya kalau Anda yakin ya silakan gitu ya. Lalu nextnya IATA. IATA no comment, uji resist gagal. Kayaknya dia bakal konsolidasi dulu sih ya. Hati-hati kalau dia uji support bawah ke 250. Jadi mungkin bisa tunggu-tunggu agak-agak bottom ya, di dekat-dekat 260-an. Mungkin baru bisa entry ulang. Karena menurut saya dia akan konsolidasi dulu sih. Ya menurut saya IATA akan konsolidasi. CMPP kemarin sempat rebound ya. Kita udah prediksi juga sebenarnya di channel. Jadi saya banyak kasih watchlist. Kayak MCOL, Anda lihat hari ini naik, kita udah rekom dari 4.000. Cuman emiten-emiten low tipis kita kawal pribadi. Nah untuk CMPP Anda harus ketahui dia akan uji trendline ini. Karena 2 kali uji dia membal ya, dan membalnya juga lumayan gitu ya. Jadi CMPP akan uji, kalau kita tarik kemungkinan dia akan bermain di 600-an ya. Mungkin di sekitar 630-an hingga kurang lebih ya 600 ya, psikologis di 600. Nah kalau sampai ini nggak berhasil dan jebol, ini patah tren, agak sedikit kurang bagus dalam jangka pendek. Tapi kalau ternyata kuat, Anda bisa perhatikan ya ini bisa mantul harusnya. Secara teknikal ya, nanti kita lihat ke depannya gimana. IHSG tinggi banget. Kalau koreksi Unilever, Breeze, Java. Kalau Java saya udah bahas ya. Ini lepas. Saya udah bilang, saya udah ngingetin ke kalian berkali-kali. Ini udah nggak bener. Karena cepinnya sebagai induk udah hancur. Hari ini ya technical rebound pendek aja. Kayak gini aja nih. Technical rebound habis itu ambles lagi. Jadi lepas dulu. Karena momennya udah habis. Kita pun swing ayam-ayaman itu di bulan Maret. Ya karena saya udah cukup experience, saya udah cukup pengalaman, saya tahu kalau kita swingnya pas mau lebaran atau pas di bulan puasa udah telat. Jadi ya skip dulu. WYRG, kalau WYRG saya skip ya, titik entry-nya Anda buka chart per menit aja. Ya, Anda buka chart per menit. Kalau Goto entry terbaik asal dia nggak jebol. Ini dia buat low baru ya. Oke, kita bahas Goto. Hari ini penurunan market juga termasuk disumbang sama Goto ya. Karena Goto 5% sama kayak BBCA turun sekitar 2%. Jadi cukup membebani pergerakan market. Ya cukup membebani pergerakan market gitu ya. Jadi mungkin kalau nggak ada Goto mungkin hari ini market turun sekitar 0,7 atau 0,5%. Nah untuk Goto base entry karena chart historisnya belum kelihatan dan hari ini dia buat low baru, ya tunggu sampai dia buat swing low. Swing low itu apa? Swing low adalah titik dimana dia tidak buat low baru lagi. Jadi kan dia baru buat low baru nih, low yang lebih rendah. Nah sampai dia nggak buat low yang lebih rendah mungkin bisa dijadikan opsi. Gitu ya. Jadi kurang lebih itu untuk Goto. Kenapa banyak banget saham IPO dengan keuangan gak bagus, dengan keuangan yang gak bagus dan makin banyak saham di IHSG? Karena saya udah bilang waktu bahas Goto tuh. Kenapa? Karena dengan masuknya emiten IPO, dengan emiten-emiten IPO, market cap kita bertambah. Itulah kenapa kita gencar melakukan IPO, apalagi perusahaan-perusahaan besar. Biar market capnya bertambah, uang yang masuk berputar juga di pasar modal kita bertambah. Ya, perekonomian juga bisa diekspektasikan akan berjalan lebih tinggi. Gitu. Ya, terlepas dari keuangannya bagus atau enggak ya itu urusan urusan nomor 2. Yang penting IPO dulu.
Saham kan banyak banget. Kenapa Om bisa tahu saham ini mau naik? Ya ada beberapa cara. Ini tiap orang pun juga beda. Yang jelas selalu update berita, selalu cek-cek forum. Ingat ya, forum atau grup-grup itu penting. Tapi kayak dua mata pisau. Bisa jadi bermanfaat, bisa jadi merugikan. Merugikan kalau kita ikut ke pom-pom atau kita nggak telaah lebih jauh informasi-informasi yang diberikan, kita percaya 100%, ya itu jadi bahaya. Tapi akan bermanfaat kalau misalnya saya ada ikut forum A, forum B, grup A, grup B, entah itu grup free misalnya ya, atau kalau teman-teman misalnya mau join grup-grup VVIP, itu sebenarnya bukan masalah kita bayar VVIP untuk rekom sih, tapi lebih ke insight, arah-arah orang kan pasti diskusi ya. Kayak kita member kita 1000 lebih, bayangin 1000 orang diskusi, itu informasi yang didapatkan itu banyak banget. Dan ya kita akan nemu, wah ini lagi rame nih. Misalnya orang lagi bahas ISAT, wah ISAT breakout nih. Kan yang tadinya kita nggak ngeh, pas kita iseng cek ISAT, beneran breakout. Kita beli, buy on breakout, TP 5%. Ya ini salah satu kuncinya, kita harus aktif. Nah kalau seandainya kita pasif ya minimal baca berita, screening malam-malam. Ya kuncinya harus banyak usaha sih. Ya dan pengalaman nanti Anda akan tahu sendiri yang mana yang mau naik, yang mana enggak. Itu based on experience gitu. Coba track bandar WIRG. Oke, kita cek. Karena di arah mulu, ya saya rasa coba ya. Perlu Anda ketahui ya, broker summary ini nggak bisa nge-track barang. Misalnya nih saya pegang dari IPO. Ya, saya belum jual sama sekali. Kita nggak bisa track barang saya berapa. Paham ya? Jadi broker summary nggak nge-record transaksi barang-barang sebelum IPO. Ya, broker summary hanya mencatat transaksi yang sudah dan di pasar reguler. Jadi udah jual beli di pasar reguler itu baru kecatat. WIRG KI-nya udah lepas ya di 800, di 900 udah cuan banget. Ya sisanya nih copeter saja sih. Posisinya portion retail udah besar ya. Jadi ya ini jadi warning sebenarnya. Cost mereka rata-rata di 900 sih. Jadi position udah profit 40%, so hati-hati aja. Itu aja sih pesan saya. Oke, lalu AMSP skip ya. Consumer goods skip, dia masih buat low baru. Wah. AMSP udah jebol ya. Ternyata ya, saya udah lama gak lihat nih, udah jebol 1000. Skip dulu ya, overall downtrend. Untuk Indi hati-hati, ini di resist memang agak ngeri ya kalau beli di resist. Kalau sekali panic sell turunnya bisa lumayan sakit. Dan Indi kalau memang dia mau uji garis merah, mungkin dia akan uji support di 2700 ke bawah. Mungkin kalau Anda mau tunggu bisa tunggu di sana. Overall masih bagus. Ya TLDN skip, IPO skip. IPO saya nggak mau bahas. Lalu nextnya untuk BEPS. Ya BEPS ini juga kena resist ya. Saya udah sering bahas nih. BEPS dia pas membali 4000 support kuat. Ya kalau nggak mampu uji resist, kepentok balik lagi. Nah cuman yang jadi dia perhatikan, kalau saya lihat dari chartnya BEPS hari ini chart-chart kayak gini biasanya jualan. Jualan dalam arti apa? Jualan dalam arti ada buang barang. Ya nanti kita cek di broker summary. Cuman yang jadi concern saya, entah kenapa saya lihat BEPS ini udah kayak repo ya. Coba saya cek. Saya udah lama soalnya nggak lihat BEPS. Apakah ini repo? Bisa jadi, cuman kayaknya nggak terlalu besar ya komposisi reponya. Cuman karena saya lihat nih volumenya rapi banget nih. Biru merah, biru merah, biru merah, biru merah, biru merah, biru merah, biru merah. Jadi ciri-ciri repo yang pertama volumenya rapi. Tersusun secara rapi. Ya, nah kalau udah repo ya teknikal kadang nggak berlaku. Cuman ya kita bisa pakai teknikal sebagai keputusan jual beli. Ya posisi dia trading range di 4 sampai 5.000. Oke lah, nextnya RALS. Saya udah bilang ini momentum lebaran kelar, ada resist kuat di 800. Hati-hati nggak kuat jebol turun, dan ya saya rasa dia akan uji jauh ya. Kemungkinan jauh akan balik ke 600. Kemungkinan terendah kedua minimal dia uji ke 650 secara support. Jadi momentumnya udah selesai gitu ya. Momentum lebaran, emiten lebaran nih. Nggak tahu ya LPPF gimana ya kabarnya. Oh LPPF masih lumayan ya. LPPF masih lumayan. Ya dia lagi buat symmetrical. Ya dia lagi buat triangle di sini. Jadi
LPPF ya mungkin karena lipo ya, cuman kayak ras, emiten ayam nih lagi udah kena imbasnya. Oke, jadi skip dulu lah ya. Next MTDL lagi retrace ya. Kalau Anda yakin dengan perusahaannya, dia retrace, Anda bisa spekulasi buy. Batas mungkin di sekitar 706.80. Doit koreksi sehat, mungkin last dia akan uji sini ya 550. Nah, mungkin bisa tunggu nih. Ya, Doit bisa spekulasi tunggu di sini. Sebenarnya kalau mau tunggu di Bollinger di 500 sih. Apakah mungkin ya, mungkin kalau marketnya jebol banget bisa banget ke 500. Tapi kalau market besok udah rebound lagi, saya rasa mentok bisa bertahan di atas 550. Nextnya Dewa, skip ya. Dewa akan potensi koreksi, ternyata terbukti uji EMA ya ada di sekitar 6564 ya, mungkin akan tes dulu di sini. Ya ini bisa dipantau besok nih. Kalau besok ternyata kuat di 6465 bisa entry ulang. Oke. Inco bisa ke 10 kagak? Mungkin. Ya, BBKP masuk bank mini apa digital? Tengah-tengah. Arahnya masih nggak jelas. Karena yang benar-benar concern itu pertama BBYB, yang kedua BBHI, ketiga ya jelas Arto. Gitu ya. Nextnya LPKR, skip lah ya. LPKR properti yang gerak itu kemarin SMRA, Cetera, BSDE yang blue chip ya. Kalau yang kayak Asri ini belum ya, ini belum. Jadi skip. Posisi di support. Ya, kalau Anda mau yakin silakan. Cuman ini jadi concern ya. Ini 125. Itu support udah nggak ada lagi. Kalau sampai jebol all time low gak sih? Oh, hampir all time low ya. Ini 110 nih all time low. Jadi kalau udah all time low itu udah hancur banget. Ya bahkan kalau kita track ini 113 ya, 113 110 tuh last defense. Kalau sampai jebol dan buat all time low udah kelar. Itu udah nggak bagus banget. Kurang bagus sama sekali. Ya, lalu nextnya BJBR. Saya nggak tahu BJBR udah bagi dividen. Oh, udah ya. Ini gap akibat dividen. Ya, menurut saya sih kalau udah kelar dividen, saya rasa momennya udah kelar. Overall BJBR itu sideways atau lebih tepatnya stabil. Ya kalau Anda suka emiten yang stabil, ya nggak apa-apa, Anda keep aja. Ya pergerakannya biasanya cenderung stabil lah dengan market. Cuman kalau untuk trading atau swing rasa belum terlalu lah ya. Maksudnya saya rasa untuk swing belum terlalu oke. Oke. Jadi kurang lebih itu aja yang bisa saya sampaikan. So thank you banget teman-teman ya. Ya kita doakan market kita baik-baik saja. Cuman balik lagi tetap disiplin. Good luck. Salam Trader Academy. Be silent, be patient, be cuan.